بارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان صلى الله عليه. قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه. في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه. احتججنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا آمين. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا آمين. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا آمين. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا فنحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا مصطفى صل عليه وعليه ما حركت ريح الصبا أبصارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من عملنا مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا يا رب بهم وبأهلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبأهلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبأهلهم عجل بالنصر وبالفرج صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Seperti biasa kita lanjutkan kajian fikih kitab Safinatun Najah karya Al-Allamah Asy-Syaikh Salim bin Abdullah bin Smith. Terakhir pembahasan kita masalah air ya. Air banyak dan air sedikit. Kita masuk ke pasal berikutnya ya. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa inna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadd 'ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibtigha'a maradatihi wa thawabihi wa qurbihi. Faslun mujibatul ghusli sittatun. Bab tentang hal-hal yang mewajibkan mandi. Ada sittatun, ada 6. Ada 6 hal yang mewajibkan seseorang mandi. Yang dimaksud mandi di sini adalah mandi besar. Al-ghuslu, mandi itu al-ghuslu kalau secara letterlek diterjemahkan bahasa Indonesia mandi. Al-ghuslu itu secara bahasa sailanul ma' ila syai'in. Secara bahasa mandi itu artinya mengalirkan air kepada sesuatu. Jadi perbuatan mengalirkan air kepada sesuatu atau menuangkan atau mengguyurkan air kepada sesuatu itu disebut ghusl. Bisa juga disebut ghasl. Bisa dengan dhammah, bisa dengan fathah. Tapi kalau biasanya kalau dengan dhammah itu diidhofahkan kepada sebab. Kalau diidhofahkan kepada sebab itu biasanya ghusl. Tapi kalau diidhofahkan kepada sesuatu yang dituju dari mandi itu menggunakan ghusl. Seperti umpamanya mandi haid, umpamanya mandi haid itu kan berarti mandi disebabkan haid. Jadi ghuslul haid. Tapi kalau memandikan mayit berarti kan mandi untuk mayit menggunakan ghuslul mayit ya. Ini menggunakan ghusl karena sebab. Jadi yang dimaksud hal-hal yang mewajibkan mandi besar maksudnya sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu harus melakukan mandi. Nah, tadi definisi mandi dalam ilmu fikih, definisi mandi adalah sailanul ma' ila jami'il badan biniyah makhsusah. Mengalirkan atau mengguyurkan air ke seluruh bagian tubuh tanpa terkecuali termasuk bagian di situ harus terkena apa yang tumbuh di kulit juga, termasuk rambut, termasuk bulu, harus terkena air. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, tahta kulli sya'ratin janabah. Setiap satu helai rambut itu ada hak untuk dimandikan besar. Jadi setiap satu helai rambutnya itu harus kena. Biniyatin maksusah, dengan niat yang khusus.
Karena setiap ibadah memerlukan niat. Nah, mandi besar itu ada niatnya. Nah, nanti akan kita pelajari di bab rukun mandi besar. Ini kan baru membahas sebab-sebabnya. Yang mandi besar apa? Nawaitul ghusl li raf'il hadatsil akbar, atau nawait ghuslul wajib. Bisa juga ya. Aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar. Aku niat mandi wajib, bisa juga. Nah, itu niatnya. Nanti akan kita pelajari di rukun mandi besar. Nah, ini kita mempelajari dulu sebab-sebabnya. Ada 6 sebab. Supaya kita tahu kalau di dalam kehidupan kita menemui 6 sebab ini, maka kita harus melakukan mandi besar. Nah, fikih itu sangat penting sekali. Berapa banyak orang yang hidup di luar sana, orang Islam, tapi tidak tahu aturan fikih, sehingga dia menjalani hidup itu dalam kebingungan. Kadang-kadang ada yang sudah mencapai usia akil balik, tapi dia belum paham apa-apa tentang hukum-hukum Islam. Bahkan ada orang KTP-nya Islam sampai umur 40, sampai umur 50, belum paham kalau ternyata wanita ini haid itu setelah suci harus mandi umpamanya, atau belum paham cara mandi besar. Dan ada banyak hal yang harus dipelajari, sebab untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala itu memerlukan hukum-hukumnya harus kita jalani, fikih. Karena Allah sendiri berfirman, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian menginginkan cintanya Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Ikuti aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ikuti akidahnya, nomor 1, ikuti akidahnya Nabi Muhammad. Nomor 2, ikuti tata cara ibadahnya Nabi Muhammad. Nah, tata cara ibadahnya ini fikih. Jangan ngarang cara ibadah sendiri. Harus tahu kamu. Karena kamu wajib sholat, maka kamu harus belajar rukunnya sholat, syarat-syaratnya sholat, hal-hal yang membatalkan sholat. Karena di antara syaratnya sholat itu ada suci dari hadas besar, hadas kecil, maka kamu harus belajar apa yang menyebabkan orang hadas kecil, apa yang menyebabkan orang itu hadas besar, bagaimana cara membersihkan diri dari hadas kecil, bagaimana cara membersihkan diri dari hadas besar. Dan karena membersihkan diri dari hadas itu perlu air, maka kamu harus belajar apa air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, ini sudah kita lalui di pertemuan yang lalu, apa itu airnya. Nah, sekarang kita masuk sebab-sebab mandi besar. Ada 6. Yang pertama, ada 6, kita baca dulu. Ilajul hasyafati fil farji. Masuknya hasyafah atau kemaluan laki-laki ke dalam farji. Farji itu kemaluan perempuan. Ilajul hasyafah fil farji. Itu penyebab mandi besar yang pertama. Yang kedua, khurujul mani. Keluarnya mani atau sperma. Yang ketiga, haid, menstruasi. Yang keempat, an-nifas, nifas. Yang kelima, al-wiladah, akibat melahirkan. Yang keenam, al-maut. Yang keenam ini sebetulnya kan tidak diwajibkan bagi yang mati. Yang mati tidak bisa mandi lagi, ya. Yang mati kan tidak bisa mandi, gimana orang? Kalau yang mati mandi lari semua dari yang datang ke jenazah. Tapi karena kematian itu ada kaitannya dengan mandi, wajib bagi yang hidup memandikan yang mati. 3 dari sebab-sebab ini ada dikenakan kepada laki-laki dan perempuan. 3 yang lain hanya khusus perempuan.
3 sebab ini ada pada laki-laki dan perempuan, 3 yang lain hanya untuk perempuan saja. Apa yang khusus perempuan sebabnya? Haid, nifas, kelahiran. Laki-laki tidak haid, tidak nifas, tidak melahirkan. 3 ada pada laki-laki dan perempuan. Ilajul hasyafah, yaitu masuknya kemaluan laki-laki ke wanita, kemudian keluarnya air mani, dan yang ketiga adalah meninggal dunia. Tapi kita akan membahas sesuai dengan urut-urutan yang ada di kitab ini. Nah, kalau sudah membahas fikih ini sudah tidak boleh malu lagi. Jadi saya akan menceritakan sampai sedetailnya, karena kalau tidak dijelaskan dengan serius, ya nanti tidak akan paham terus lama-lamanya. Nah, ketika kita membahas ilmu fikih ini tidak dinamakan jorok. Kalau tidak bahas ilmu fikih ngomong seperti ini, nah ini kalau di televisi ditutup gitu ya, disensor gitu ya. Tapi kalau ini fikih tidak boleh disensor. Kalau disensor semua, nanti tidak ada apa-apanya. Tapi apa yang kita bahas ini pernah dibahas oleh para aulia. Apa yang mau kita bahas ini malam ini dibahas juga oleh wali-wali, ya, dibahas oleh para ulama. Yang nulis ini juga ulama, dan puncaknya dibahas oleh sebaik-baik manusia Nabi Muhammad. Jadi tidak usah sok bilang, Ustaz kok bicara masalah gini tidak pantas. Ini Rasulullah bahas ini. Nah, ini sesuatu yang penting. Nah, baru sekarang para psikolog sekarang ini, anak-anak itu harus diajari masalah seks, masalah ini. Baru sekarang, ini Nabi Muhammad dari dulu sudah membahas ini. Jadi kita kalau pergi ke Hadramaut sana, ini yang bahas masalah seperti ini, anak SD. Anak SD sudah membahas hal-hal seperti ini. Jadi mereka paham betul ada seperti ini. Ini yang halal, ini yang haram. Ini yang boleh, ini yang terlarang. Tidak ada yang tabu bahasa seperti itu. Jadi saya akan membahas sekarang ilaj al-hasyafah. Al-ilaj maknanya al-idkhal, memasukkan. Jadi salah satu sebab pertama yang menjadikan seseorang wajib mandi, yaitu ketika kemaluan laki-laki itu masuk ke dalam kemaluan wanita. Kadar yang masuk yang menjadikan dia sampai wajib mandi itu jika masuk al-hasyafah. Al-hasyafah itu yang tertutup kulit sunat atau kepala dari kemaluan laki-laki itu. Bukan batang dari kemaluannya, tapi kepala dari kemaluannya. Kalau sampai kepala dari kemaluan laki-laki itu, walaupun tidak seluruhnya, kepalanya masuk ke dalam kemaluan wanita, maka wajib bagi laki-laki tadi untuk mandi besar. Diwajibkan untuk siapa? Untuk laki-laki, untuk subjek dan objeknya. Untuk subjek dan objeknya. Nabi Muhammad SAW mengumpamakan ketika ada wanita yang berzina datang ke Rasulullah SAW ingin bertaubat. Jadi dia mengaku kepada Rasulullah SAW. Nah, orang kalau sudah suami istri sudah menikah kemudian berzina kan hukumnya harus dirajam. Dia datang ke Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak menghendaki itu. Kata Nabi, sudah simpan itu antara kamu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wanita ini tetap ingin bertaubat, dia mengaku kepada Rasulullah SAW. Nah, Nabi kemudian mengumpamakannya, mungkin kamu belum melakukannya, mungkin kamu itu belum sampai berzina. Yaitu hasyafah laki-laki itu belum sampai masuk gitu ya. Yang namanya berzina itu ilaj itu. Kalau sudah terjadi ilaj namanya berzina. Kalau belum ada ilaj itu belum berzina, walaupun juga haram, walaupun juga diharamkan. Tapi hukumannya tidak dirajam. Tidak dirajam. Nah, Nabi mencontohkannya,
apakah sudah terjadi seperti masuknya pedang ke dalam sarungnya. Jadi jelas sekali perumpamaan Nabi Muhammad SAW. Tapi perempuan itu kemudian mengatakan sudah terjadi itu ya betul. Nah, berarti itu benar-benar dia telah melakukan perbuatan zina. Nah kemudian Nabi itu memerintahkan wanita itu untuk pulang, tunggu sampai kamu melahirkan. Maksudnya Nabi biar tidak kembali lagi. Tapi karena perempuan ini kuat sekali ingin bertobat, kembali ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Kalau kamu sekarang dirajam, nanti yang menyusui anak kamu siapa? Saya titipkan saudara saya, jangan. Susui dulu anak kamu. Disusui 2 tahun. 2 tahun kembali lagi ke Rasulullah SAW. Wah hebat ini, tidak goyah sama sekali ini ya. Akhirnya sampai dirajam wanita. Dirajam, waktu wanita itu dirajam ada satu orang yang melempar. Jadi dirajam itu dipenggang sampai hanya kepalanya saja yang kelihatan. Tapi itu tidak main-main ya. Tidak sembarang kemudian, oh itu zina, langsung kita pendem, kita lempar batu. Tidak, itu ada aturannya panjang. Itu hanya terjadi sekali di masa Nabi Muhammad SAW. Dan itu karena perempuannya yang kepingin. Nah, belum pernah terjadi ada orang ditemukan. Karena persyaratannya untuk menghukum atau menuduh orang berzina itu sangat besar sekali. Tuduhan yang sangat besar sekali. Persyaratannya panjang kali lebar. Zaman sekarang orang lihat televisi, tidak punya saksi, tidak punya orang. Ini pernah zina. Padahal orang yang menuduh orang berzina, walaupun betul, tapi kalau tidak punya bukti, namanya menuduh. Orang itu kalau dihukum Islam dicambuk 40 kali. Jadi berapa kali kita ini harusnya dicambuk? Cuma tidak ada hukum Islam ya. Hati-hati, mulut ini berbeda. Jangan main tuduh sembarangan. Dosanya besar sekali. Nah ini singkat cerita, wanita ini dilempar. Salah satu orang melempar sambil memaki wanita ini. Jadi dia melempar sambil mengumpat ya. Wanita berzina, sambil marah. Nabi itu dengar suara itu marah Rasulullah. Siapa tadi yang berbicara? Kata Rasulullah, ketahuilah taubat wanita ini, taubatnya dia kalau dibagi seluruh penduduk Madinah ini masih ada sisanya. Ya sekarang ini di mata Allah orang besar. Orang yang bertaubat ini, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang bertobat itu kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita rendahkan. Jangan kita rendahkan. Orang yang berbuat maksiat kemudian dia kembali kepada Allah, itu derajatnya sangat tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan-jangan yang mengata-ngatai orang pelaku maksiat ini itu derajatnya jauh ketinggalan di bawahnya pelaku maksiat tadi. Naudzubillah. Kita lanjutkan. Nah, hasyafah yang masuk itu, yang dimaksud al-farj di sini, yang dimaksud farji di sini, itu bukan sekedar vagina, tapi baik kemaluan perempuan yang bagian depan atau duburnya, walaupun itu cara yang haram ya, itu tetap wajib mandi besar. Dua-duanya ya, wajib mandi besar. Baik itu terjadi dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Baik itu dilakukan dengan sukarela atau dengan dipaksa, baik dilakukan dalam kondisi sadar atau dalam kondisi tidak sadar, atau nas'alullah al-afiyah, baik yang masuk ke dalam farji itu kemaluan seorang manusia atau binatang, wajib mandi. Nas'alullah al-afiyah, semoga kita diselamatkan dari hal-hal yang tidak baik. Wajib mandi. Haram, tapi mandinya tetap wajib. Mandinya tetap wajib.
walaupun tidak mencapai inzal. Inzal itu artinya tidak sampai mengeluarkan sperma. Walaupun tidak sampai klimaks gitu ya, tidak sampai mengeluarkan sperma, tetap wajib mandi besar. Artinya umpama itu dimasukkan sekali kemudian dicabut, tetap mandi besar, tidak mengeluarkan sperma sama sekali, tetap wajib mandi besar, baik bagi si laki-laki dan juga si wanita. Ya. Atau yang tadi yang masuk hasyafah, bagian kepala kemaluan laki-laki. Kalau umpamanya terjadi laki-laki lahir cacat, umpamanya tidak ada kepalanya, cacat, diukur yang masuk sebesar kepala normal, kepala kemaluan laki-laki yang normal. Baik. Itu yang pertama yang menyebabkan seseorang itu mandi besar. Yang kedua adalah khurujul mani. Al-mani itu dibaca ada dua bacaannya. Al-mani pakai syaddah, ada yang tidak pakai syaddah. Dua-duanya betul. Al-mani. Keluarnya air mani atau sperma. Laki-laki atau wanita. Jika seorang laki-laki mengeluarkan sperma, minimal umurnya berapa? Ini sudah kita bahas ini. Umur dewasa minimal berapa? Hah? Laki-laki dan wanita? 9 tahun 9 tahun Hijriyah, bukan Masehi ya, umur Hijriyah 9 tahun Hijriyah. Kalau umur 8 tahun keluar mani, sudah dianggap dewasa atau belum? Belum. Minimalnya kan 9 tahun. Minimal 9 tahun. Kalau kurang dari 9 tahun, dia mengeluarkan cairan itu tidak menjadikan dia disebut dewasa. Nah, jadi minimal 9 tahun. Kalau ada seorang laki-laki atau seorang wanita mengeluarkan cairan mani, maka wajib bagi dia mandi besar. Perempuan juga mengeluarkan cairan sperma, ya, cairan mani. Bukan sperma, mani. Seorang wanita datang ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apakah seorang wanita itu mengeluarkan mani saat dia ihtilam? Jadi dia tidur mimpi basah, gitu ya. Mimpi basah kan ciri-ciri dewasa juga, itu yang kedua sudah kita pelajari. Apakah bisa perempuan itu mengeluarkan mani? Kata Rasulullah SAW, ketika kamu bangun itu kamu lihat basah atau tidak di pakaian kamu, ada basahnya, ya itulah mani. Jadi wanita itu bisa mengeluarkan mani. Kalau dia mengeluarkan mani, maka wajib setelah itu dia melakukan mandi besar. Mani sudah pernah kita pelajari. Cairan yang keluar itu ada 3. Ada mani, ada madhi, ada wadi. Yang wajib mandi itu kalau cairan yang keluar adalah mani. Mani itu apa? Mani itu cairan yang keluar karena syahwat, cairan yang keluar karena syahwat, cairannya berwarna putih, pekat atau kental, ciri-cirinya mani ini ya. Kemudian keluarnya terpancar, ya tadaffaq itu tersendat-sendat, terpancar. Ya'qubuhu futur,
dan setelah itu mengakibatkan badan menjadi lemas. Itu ciri-ciri kalau yang keluar adalah mani. Itu disebut di dalam ayat kan, falyanzuril insan, di dalam surat apa itu, At-Tariq kalau tidak salah. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu melihat dari apa dia itu diciptakan. Mimma khuliq. Khuliqa mimma dia diciptakan dari air mani yang terpancar. Dafik, yaitu tersendat-sendat. Ya. Kemudian ciri-ciri yang lain supaya kita bisa membedakannya. Ciri-ciri yang lain, mani itu kalau basah, kalau dia masih basah, baunya di dalam kitab fikih itu ditulis baunya seperti ajinul bur. Ajinul bur itu adonan gandum. Nah, kalau dia masih basah, kalau dia sudah kering, baunya seperti putih telur ayam. Amis. Kalau sudah kering dia baunya amis. Dan dia suci. Mani itu suci, tidak najis. Rasulullah SAW pernah keluar dari kamar Aisyah, di kainnya Nabi itu ada bekas mani. Bekas mani Rasulullah SAW. Ya. Maninya tapi sudah kering. Nah, oleh Rasulullah SAW dikerik mani tadi. Karena sudah kering, dikerik oleh Nabi Muhammad SAW. Selesai dikerik, terdengar adzan ini ya. Selesai dikerik mani itu, kemudian sarungnya digunakan oleh Rasulullah SAW berangkat ke masjid. Jadi itu menunjukkan mani itu tidak najis. Dan manusia kata Allah Subhanahu Wa Taala, khuliqa min ma'in dafiq, tercipta dari mani itu. Kalau mani itu najis, berarti cikal bakal manusia najis, masa? Manusia ini suci, masa cikal bakalnya najis? Tidak mungkin. Dan masa Rasulullah SAW diciptakan oleh Allah dari sesuatu yang najis? Tidak mungkin. Kalau madhi itu keluar thawranus syahwah, pada permulaan syahwat. Kalau madhi itu keluar karena keluar terjadi pada permulaan syahwat dan warnanya keluarnya tidak yatadaffaq, tidak tersendat-sendat seperti mani. Cairannya agak lebih tidak pekat seperti mani dan agak lebih keruh. Kalau wadi itu hampir mirip dengan madhi, tapi keluar biasanya pada laki-laki ketika dia kelelahan habis ngangkat berat, itu keluar wadi. Atau karena kedinginan, terlalu dingin, atau akibat kelelahan. Madhi dan wadi ini hukumnya najis. Jadi laki-laki atau perempuan yang keluar madhi atau wadi, dia tidak wajib mandi, tapi kain yang terkena madhi atau wadi itu wajib disucikan, bersihkan. Kalau mani itu kain yang terkena tidak wajib, tidak harus dicuci karena itu sesuatu yang suci. Tapi dia wajib mandi besar. Pertanyaannya ini, kalau di ilmu fikih ini kadang-kadang membahas lebih jauh nih ya. Kalau kemaluan seseorang itu, jalan normalnya mani itu buntu, jadi maninya tidak bisa keluar dari jalan yang lumrah, kemudian dibuatkan jalan di tempat lain.
dibuatkan jalan di tempat lain. Nah, mani yang keluar di tempat lain itu tetap wajib mandi atau tidak? Umpamanya dibuatkan lubang di sebelah sini. Kan ada, kalau zaman sekarang kan orang nggak bisa kencing itu dibuatkan lubang. Kalau yang keluar itu mani, keluarnya dari lubang itu, lubang buatan itu, wajib mandi atau tidak? Nah, ada beberapa penjelasan dari ulama. Wajib mandi dengan syarat. Tetap wajib mandi dengan syarat. Satu, lubang itu harus berada di bawahnya sulbi dan di bawah taraib. Sulbi dan taraib itu apa sih? Kalau as-sulbi wa taraib itu lanjutan ayat tadi. Khuliqal falyanzur al-insanu mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dabiq. Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Mani itu keluarnya dari sulbi dan dari taraib. Kalau sulbi itu ada pada laki-laki, taraib itu ada pada perempuan. Sulbi itu apa sih? Sulbi itu tempatnya mani yang berada di mulai apa ini? Tengkuk sampai ajbudan tulang ekor. Sulbi itu dari mulai tengkuk sampai tulang ekor, itu tempatnya mani. Kalau maninya perempuan itu ada di at-taraib itu tulang dada, tulang yang ada di dada. Nah, mani itu keluar min baini sulbi wat taraib. Nah, jadi kalau buat laki-laki, kalau lubang itu berada di bawah sulbinya, berarti yang paling rendah tulang ekor. Kalau lubang buatan tadi dibuat di bawah sulbinya, maka dia wajib mandi. Kalau perempuan, di bawah dadanya, di bawah tulang dadanya. Kalau di bawah situ, mau dimanapun dibuatkan jalan, dia wajib mandi. Kalau di atas itu, tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Kalau pas di tempatnya, kalau di bawah tadi mandi, kalau di atas nggak mandi. Kalau pas di tempatnya, ada khilaf di antara Imam Romli dan Ibn Hajar. Kalau Imam Romli bilang tidak mandi, kalau Ibn Hajar bilang mandi. Nah, yang pertama tadi harus di bawah sulbi dan taraib. Yang kedua, lubang aslinya tertutup. Lubang aslinya, tempat keluarnya mani itu tertutup. Kalau tempat keluarnya mani itu terbuka dan dia ada lubang, jadi mani itu bisa keluar dari tempat jalan normal dan bisa keluar dari lubang, maka kalau keluar dari lubang yang dibuat itu tidak mandi, karena jalan normalnya masih bisa mengeluarkan air mani. Nah, kecuali kalau jalan normalnya tertutup. Kalau jalan normalnya tertutup, maka keluar dari lubang yang dibuat itu tetap mandi besar. Yang terakhir kalau mustahkam itu keluarnya itu bukan karena la ala sabilil illah atau marad. Keluarnya bukan karena sakit. Umpamanya tulang punggungnya pecah, patah sampai mengeluarkan mani, mani yang terkandung di situ keluar. Tidak wajib dia itu mandi besar karena keluarnya bukan karena jalan yang normal, bukan jalan yang normal. Nah, kecuali kalau jalannya air mani itu tertutup khilqatan. Jadi sejak lahir bukan tertutup karena sebab penyakit. Bukan tertutup karena penyakit, tapi jalan keluar mani itu tertutup dari mulai dia lahir. Kalau jalan maninya itu tertutup dari mulai dia lahir sehingga tidak bisa keluar dari jalan yang normal, maka lubang dimanapun dibuatkan di badannya, keluar dari manapun maninya, tetap wajib mandi besar. Ini Pak, paham tidak ini?
Paham Anda ya? Paham ya? Yang ketiga, kita lanjutkan ya. Yang ketiga adalah haid. Yang ketiga haid. Apa haid itu? Haid itu damun jibillah. Haid itu adalah darah yang merupakan tabiat atau kebiasaan wanita yang keluar dari dalam rahim wanita. Yang keluar dari dalam rahim wanita, dan itu sebagai jalan kesehatan bagi wanita. Haid. Jadi wanita kalau tidak keluar haid malah berbahaya, harus ke dokter dia. Jadi keluarnya darah dari dalam rahim wanita itu jalan kesehatan bagi si wanita tadi ya. Itu nanti akan kita bahas di bab khusus masalah haid. Nah, yang dikenal kalau dalam bahasa kita disebut menstruasi. Nah, wanita yang suci dari haidnya, dan dia akan melakukan suatu ibadah yang memerlukan suci dari hadas besar atau hadas kecil, maka wajib bagi wanita tadi untuk mandi terlebih dahulu. Sebelum dia mandi, maka dia dianggap dalam keadaan junub, tidak boleh melakukan banyak hal. Termasuk berhubungan suami istri. Diharamkan bagi wanita yang sedang haid dan bagi wanita yang sudah berhenti haidnya tapi belum mandi besar. Hukumnya haram. Ayatnya di dalam Al-Quran apa? Ayatnya wala taqrabuhunna. Allah melarang bagi laki-laki kan, wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Coba perhatikan. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Allah melarang ya. Jangan kau dekati wanita-wanitamu itu kecuali sampai mereka suci, terputus darah haidnya. Berarti ketika wanita itu haid, diharamkan bagi suaminya mendekati istri yang sedang dalam keadaan haid. Yang diharamkan antara pusar sampai lutut. Wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Fa idza tatahharna. Ini beda lagi nih ya. Fa idza tatahharna. Dan ketika si wanita-wanita itu sudah menyucikan dirinya, nah yang menyucikan yang kedua ini maksudnya mandi besar. Kalau yadhurna itu suci dari haidnya. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka dekatilah, datangi mereka sesuai dari arah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini banyak orang nggak tahu. Banyak orang yang tidak tahu. Sangkanya sudah suci, dia sudah putus darah haidnya, padahal dia belum mandi besar, didatangi oleh suaminya, dia biasa-biasa saja, nggak boleh. Harus putus darah haidnya dan menyucikan diri dulu, maksudnya mandi besar, baru kemudian dia boleh mendatangi suaminya atau didatangi oleh suaminya. Nanti masalah haid ini, batas minimalnya, batas maksimalnya, atau kebiasaan wanita akan kita pelajari khusus di babnya insya Allah. Kemudian selain haid ada nifas. Nifas adalah dam agibril wiladah, darah yang keluar setelah proses kelahiran.
Kenapa dinamakan nifas? Dari kata nafas, karena wanita itu ketika melahirkan menghentakkan nafasnya. Waktu dia menghentakkan nafasnya, keluarlah orok tadi atau bayi tadi. Setelah keluarnya bayi itu, keluar juga bersamaan dengan itu darahnya disebut darah nifas. Nah, ketika darah nifas itu minimalnya majah 1 tetes. Darah nifas itu ada wanita yang keluar darah nifasnya cuma 1 tetes. Di antaranya adalah Sayyidah Fatimah Zahra, putrinya Nabi Muhammad SAW. Itu kalau habis melahirkan, habis itu dia langsung mandi suci. Karena darah nifasnya cuma 1 tetes. Dan di antara karomahnya Fatimah Zahra tidak keluar darah haidnya. Tidak ada darah haidnya, ya. Tidak pernah keluar darah haid. Tapi dia hamil dan punya anak. Sekarang ini ada wanita yang tidak keluar darah haid, tapi itu sudah normal, tidak bisa punya anak. Tidak keluar karena rahimnya tidak dibasahi oleh darah. Tadi kan darah haid itu, rahim itu dialiri oleh darah. Kemudian ketika dialiri darah, ada yang mengendap di dinding itu. Yang mengendap ini keluarnya, yang lengket itu kemudian keluar melalui proses menstruasi. Itu makanya kadang-kadang kalau menstruasi kan wanita merasakan nyeri. Nah, Sayyidah Fatimah itu tidak mengalami haid sama sekali. Makanya dia ada yang mengatakan dia disebut al-batul, suci, karena suci juga tidak pernah haid. Tidak pernah haid. Dia kalau nifasnya cuma 1 tetes. Nah, batas maksimalnya nifas itu sampai 60 hari. Sampai 60 hari. Nah, kalau sudah selesai seminggu, ya sudah selesai. Kalau sudah selesai umumnya 40 hari. Umumnya 40 hari. Tapi sekarang kan ada obat-obatan yang diminum oleh wanita itu supaya proses haidnya cepat gitu. Diminum seminggu sudah selesai. Banyak yang tanya ke saya, Ustaz, kalau saya sudah seminggu sudah putus darah nifasnya bagaimana? Ya mandi. Belum 40 hari, jadi orang tidak paham, dikira selesainya 40 hari, sudah selesai seminggu, dia tidak sholat 40 hari. Tidak paham karena tidak pernah belajar fikih. Nah, kalau sudah selesai 3 hari, ya sudah, mulai kamu mandi, sholat. Nah, batas maksimalnya 60 hari. Kalau 60 hari masih keluar darah, itu namanya istihadah. Tetap harus mandi dan sholat. Kecuali kalau selesai nifas nyambung haid, bisa terjadi. Makanya perempuan itu juga harus tahu kapan waktu haidnya. Kan perempuan itu ada kebiasaannya, waktu haidnya kapan. Jadi kadang-kadang terjadi perempuan melahirkan, nifasnya selesai, kemudian nyambung langsung dengan bertepatan dengan waktu haidnya. Bisa 60 hari lebih keluar darahnya, tapi darah yang 60 hari itu nifas, darah yang kedua adalah darah haid. Nah, kalau selesai darah nifasnya, wajib bagi dia mandi terlebih dahulu. Yang kelima adalah damul wiladah. Wah, sudah lebih ini, tapi kita harus selesaikan ini ya, dan diputus ini. Damul wiladah. Damul wiladah itu darah kelahiran. Bukan darah kelahiran, maksudnya akibat kelahiran. Jadi kadang-kadang ada seorang wanita melahirkan tidak ada darah yang mengikuti, kering. Lahir bayinya dalam keadaan kering, tidak ada darah yang memancar, ya cuma 1 tetes tadi itu. Berarti setelah melahirkan itu dia harus segera mandi. Walaupun yang keluar itu bukan bayi utuh, yang keluar itu umpamanya sigit. Sigit itu artinya bayi yang, sigitun itu dari kata sagoto. Sagoto itu artinya jatuh. Sigitun itu bayi yang guguran, bayi yang keluar belum waktunya ya. Walaupun bentuknya hanya sekerat daging atau segumpal darah, belum jadi, itu kalau wanita habis melahirkan itu dia tetap harus mandi.
harus mandi ya. Kalau habis operasi Habis operasi ada nifasnya nggak? ada. Ya, kalau ada nifasnya ya wajib mandi. Setelah selesai nifasnya, setelah dia putus nifasnya, wajib dia melakukan mandi besar. Ya. Yang terakhir adalah al-mautu, meninggal dunia. Wajib bagi mayitnya atau yang hidup? Yang hidup. Mayitnya sudah tidak punya kewajiban, sholat aja tidak wajib. Ya. Wajib bagi yang hidup. Syaratnya yang mati harus syarat pertama. Jadi ini kematian maksudnya wajib setiap orang Islam yang masih hidup memandikan mayat satu muslim. Mayatnya harus muslim. Selain muslim, kafir. Kalau kafir tidak wajib. Misalnya kita lihat ada mayat, kita lihat tidak kenal nih mayatnya, muslim atau kafir ini. Cek dompetnya, kalau KTP-nya Islam, ya sudah dia berarti Islam. Tidak perlu kita teliti lagi. Tapi Islamnya hanya Islam KTP atau dunia sholat atau tidak? Wajib kita mandi. Nah, kalau KTP-nya non Muslim, ya tidak wajib bagi kita memandikan. Kubur aja, jangan sampai nyebar penyakit. Nah, dikubur. Atau tidak ada KTP-nya, tapi dia meninggal di tempat yang mayoritas Islam. Ditanya orang tidak ada yang tahu, tidak kenal jenazah ini. Cuma ini dia meninggal di suatu tempat yang mayoritas orang Islam. Kalau tidak ada yang tahu ya sudah hukumi saja dia Islam. Salahnya nggak apa-apa. Nah, atau mayoritas non Muslim, ya sudah terpaksa kita hukumi dia sebagai non Muslim. Yang pertama itu harus Islam. Keluar dari Islam adalah non Muslim. Kalau non Muslim tidak wajib. Tidak wajib bukan berarti tidak boleh loh ya. Kalau mau memandikan ya boleh-boleh saja, tapi tidak wajib. Wajibnya ini fardhu kifayah. Syarat yang kedua, ghairu syahidin. Bukan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid, kalau tadi non Muslim tidak wajib dimandikan. Orang yang mati syahid bukan cuma tidak wajib dimandikan, haram dimandikan. Haram kalau dimandikan, tidak boleh dimandikan. Jadi kalau kita ada orang syahid, kita mandikan, yang mandikan ini dosa. Tidak boleh dimandikan orang syahid. Alasannya apa? Alasannya karena darahnya nanti akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan wanginya lebih wangi daripada minyak kasturi. Orang yang mati syahid itu tidak wajib tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, jadi dikuburkan dengan bajunya itu dan tidak disolatkan. Tidak disolatkan, sudah dikubur, didoakan. Karena dia punya keutamaan yang lebih. Ya. Begitu juga orang yang mati dalam keadaan muhrim, haji. Nah itu dia dikuburkan dengan pakaian ihramnya. Nanti kata Rasulullah SAW waktu dibangkitkan, dia akan dibangkitkan dalam kondisi bertalbiyah. Jadi waktu dibangkitkan nanti labbaik Allahumma labbaik. Nah yang dimaksud syahid di sini syahidul ma'arakah, syahid peperangan antara peperangan yang disahkan, bukan asal perang ini ya, bukan perang-perang yang terjadi sekarang ini, yang nembak Allahu Akbar, yang ditembak Allahu Akbar. Kalau mati bukan syahid. Atau datang bawa bom bunuh diri, bukan syahid. Di tengah-tengah orang Islam kok bawa bom bunuh diri, bukan syahid. Atau mati karena memberontak pemerintah yang sah, bukan syahid.
bukan syahid. Karena memberontak pemerintah yang sah itu di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah hukumnya haram. Nah, kudeta nggak boleh. Kecuali kalau pemerintah itu melarang kita beribadah, mencabut menghalangi hak-hak kita dalam beribadah, itu lain hal. Tapi kalau kita diizinkan beribadah, diizinkan untuk menjalankan agama dengan baik, kemudian kita memberontak, haram. Hukumnya haram. Nah, itu disebutkan di dalam ayat suci Al-Quran. Dan itu terjadi di masa Sayyidina Ali dan Muawiyah. Muawiyah waktu itu sebagai pemberontak. Nah, saya tidak akan panjang lebar membahas ini. Yang pertama harus Islam, yang kedua syahid. Kalau yang mati itu bayi guguran, bagaimana? Kalau ada bayi lahir dalam keadaan normal, kemudian dia mati. Dia lahir, kemudian dia mati. Ya sudah, hukumnya seperti orang dewasa. Kalau bayi keluar guguran, bayi yang keluar dia ada tanda-tanda kehidupan. Waktu keluar itu bayi itu ada tanda-tanda kehidupan. Tanda-tanda kehidupan itu nangis atau batuk atau mengeluarkan suara, maka dihukumi dia seperti orang dewasa. Wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan di perkuburan orang-orang dewasa, orang-orang Islam. Kalau dia lahir dalam kondisi mati, dilihat. Kalau dia lahir dalam kondisi mati dan sudah berbentuk, wajib dimandikan, wajib dikafani, tidak wajib disolatkan dan dikuburkan. Kalau dia lahir dalam kondisi tidak berbentuk, umpamanya lahirnya sekerat daging, belum berbentuk orang atau segumpal darah, tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolati. Jadi cukup dibungkus dengan kain, kemudian dikubur. Saya kira ini ya. Ini hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Nah, selain mandi besar ada mandi sunnah. Mandi sunnah seperti mandi Jumat, mandi Lebaran. Mandi Jumat itu disunahkan bagi orang yang mau sholat Jumat. Yang tidak mau sholat Jumat, yang tidak wajib sholat Jumat dan tidak ada niatan hadir, umpamanya musafir, tidak disunahkan mandi. Perempuan mau sholat Jumat, sunah mandi tidak? Sunah. Orang laki musafir, saya tidak mau sholat Jumat, ya sudah, tidak disunahkan mandi. Kapan disunahkannya? Mulai terbit fajar sampai ketika dia hendak mengerjakan sholat Jumat. Kemudian sunnah juga mandi Id, Lebaran. Mandi Lebaran ini disunahkan untuk siapa saja yang mau hadir sholat Id atau yang tidak hadir, bahkan bagi wanita yang haid. Tetap disunahkan mandi Id untuk menyambut hari Id. Karena kalau mandi Jumat itu terkait dengan sholatnya, kalau mandi Lebaran itu terkait dengan harinya. Waktunya dari pertengahan malam Lebaran sampai tenggelamnya matahari di hari raya Lebaran. Jadi sudah selesai sholat Idnya kita masih sunah mandi. Nah, tadi pagi lupa, tidak niat mandi sore, niat mandi Lebaran menyambut Id. Ada juga disunahkan juga kita mandi pada saat ingin melakukan sholat istisqa, sholat khusuf, sholat gerhana, itu sunnah mandi. Kemudian saat umroh atau haji ketika mau
ihram, sunnah mandi. Setiap masuk ke Mekah, dari luar masuk ke Mekah disunahkan kita mandi, dan ada beberapa hal lagi dalam kitab Abu Suja itu kalau tidak salah disebutkan ada 17 mandi sunnah gitu ya. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas di waktunya. Saya kira ini ya masalah mandi wajib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita paham atas syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahamkan kita terhadap syariat Nabi Muhammad SAW, dan memudahkan kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan memahamkan kita terhadap agama dan mengamalkannya pula dalam kehidupan sehari-hari, mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah tafsir li kulli awbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syairil hilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suri bil mustafa rasulina bi kulli suri bil mustafa rasulina bi kulli suri صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طرش الصحب والحمد لله بالفتح والتناهي وسلام على المرسلين والحمد لله.